Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang cara penginputan dalam aplikasi SDGs. Kita buka aplikasinya. Tampilannya akan seperti ini. Pada video kali ini kita akan belajar cara penginputan pada survei RT. Langsung saja kita buka menu survei RT. Tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti masing-masing RT dalam satu desa mengisi survei RT. RT RW-nya kita tulis di sini. Kemudian nama ketua RT, alamat ketua RT, nomor HP atau telepon ketua RT, lokasi RT terletak di pulau. Kemudian topografi terluas wilayah RT tersebut, jumlah warga di RT tersebut, kemudian ada menu penanaman atau pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, ada atau tidak ada. Kemudian ketik panjang garis pantai jika RT tersebut berada di pesisir pantai. Pemanfaat laut perikanan tangkap, pemanfaatan laut perikanan budidaya, pemanfaatan laut tambak garam, pemanfaatan laut wisata bahari, sampai ke wilayah desa di tepi hutan. Ini kalau untuk yang di pesisir pantai. Kemudian jika RT tersebut berada di ada hutannya, di sini fungsi hutan sebagai konservasi berapa hektar, hutan lindung berapa hektar, hutan produksi, hutan desa. Jumlah warga desa yang tinggal di dalam hutan. Kita tuliskan di sini jika ada. Jumlah warga desa yang tinggal di sekitar hutan. Ketergantungan warga terhadap hutan. Reboisasi hutan jika ada. Jumlah penduduk luar desa yang termasuk atau yang menetap dalam setahun terakhir. Jumlah penduduk yang keluar dari desa setahun terakhir. Kemudian kita beralih ke menu pengurus RT. Dalam pengurus di sini diminta jabatan, nama, nomor NIK, nomor HP, dan menjabat. Jabatan yang diminta ada ketua RW, sekretaris RW, bendahara RW, ketua RT, sekretaris RT, dan bendahara RT. Jadi nanti masing-masing pengurus dalam RT kita input di menu ini. Kemudian klik simpan. Beralih ke menu selanjutnya yaitu lembaga ekonomi. Dalam RT tersebut lembaga ekonominya apa saja di sini? Ada banyak item. Yang pertama ada agen pengarahan TKI ke luar negeri. Kita tuliskan jumlahnya jika ada dan jumlah tenaga kerja. Jika tidak ada dalam RT tersebut kita tulis angka 0. Kemudian tata ruang industri, jumlah sentra industri, jumlah perusahaannya ada berapa, jumlah lingkungan industri kecil, jumlah perkampungan industri kecil jika ada di sini. Kemudian ketersediaan atau keberadaan PUB atau tempat karaoke. Di sini dipilih ada atau tidak. Dan jika tidak ada jarak terdekat. Kemudian pangkalan minyak tanah dan LPG. Keberadaan pangkalan, agen atau penjual minyak tanah ada atau tidak. Kemudian keberadaan agen atau penjual LPG dalam RT tersebut ada atau tidak. Kemudian keberadaan koperasi mulai dari jumlah KUD yang menjual atau membeli hasil pertanian, jumlah KUD yang menyediakan kredit usaha, sampai ke jumlah koperasi serba usaha atau jumlah koperasi lain yang ada di RT tersebut. Kios atau sarana produksi petani atau nelayan milik KUD, milik BUMDes, atau selain milik keduanya. Terus kita beralih ke menu industri. Pada menu industri ada keterangan jika di RT ini tidak ada data maka tidak perlu disimpan atau diupload.
Jika pada RT terdapat industri, maka kita tinggal input sesuai dengan jenis industri yang ada. Di sini banyak pilihannya. Kemudian jumlah industri kecil dan rumah tangga, jumlah industri besar dan sedang, jumlah manajemen, dan jumlah pekerja. Kemudian sarana ekonomi, di sini juga ada notnya. Jika di RT tidak ada, maka tidak perlu. Kita kondisi sesuai dengan kondisi RT. Jika ada, kita isikan terkait jenis sarana ekonomi. Ada banyak di sini sarana ekonominya, mulai dari kelompok pertokoan, pasar permanen, pasar semi permanen, pasar tanpa bangunan, sampai ke agen-agen bank, pegadaian, ATM, dan sarana ekonomi yang lainnya. Jika ada jumlahnya berapa, kondisinya, dan aksesnya. Mudah apa sulit atau sedang. Kemudian kita beralih ke menu fasilitas ekonomi. Pada fasilitas ekonomi ada item kredit usaha rakyat, ada atau tidak, kredit ketahanan pangan dan energi, kredit usaha kecil, kelompok usaha bersama. Di sini ada atau tidak. Kemudian menu infrastruktur. Dalam infrastruktur ada beberapa item, yaitu penerangan jalan di RT tersebut menggunakan listrik atau non-listrik, prasarana transportasi antar RT, darat, air, atau udara, atau darat dan air. Panjang jalan dalam kilometer. Dalam RT tersebut, satu RT itu panjang jalan yang aspal berapa kilometer, jalan diperkeras, misalkan dengan batu, atau jalan tanah ada berapa, jalan papan di atas air, jalan setapak, dan jalan yang lainnya. Jalan darat dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Dapat dilalui kendaraan bermotor sepanjang tahun atau hanya di musim tertentu. Tinggal kita pilih. Kemudian keberadaan angkutan umum. Trayek angkutan umum ada atau tidak, operasional angkutan umum, jam operasional. Sampai di sini ke sinyal handphone. Terkait dengan sinyal, jumlah menara di sini ada atau tidak. Kemudian provider sinyalnya mulai dari Telkomsel, Indosat, XL, sampai ke Smartfren. Di sini sinyalnya ada atau tidak, kuat atau tidak. Sinyal internet juga sama, apakah 4G, 3G. Kemudian kantor pos pembantu, apakah ada di RT tersebut, layanan pos keliling, perusahaan atau agen jasa ekspedisi. Kemudian mulai dari siaran televisi, apakah diterima atau perlu parabola. Mulai dari TVRI, radio swasta, radio daerah, radio komunitas. Di situ kita tinggal pilih dapat terjangkau atau tidak. Jumlah fasilitas umum yang ada, jumlah pasar, jumlah stasiun, jumlah terminal, kolong jembatan, dan pelabuhan. Kemudian jumlah lokasi pemukiman khusus. Misalkan ada perumahan mewah, jumlahnya berapa? Apartemen, rumah susun, boarding school, kos-kosan, asrama, atau rutan. Tinggal kita tulis jumlahnya di sini. Kemudian ke menu lingkungan. Menu lingkungan, kondisi lingkungan dalam RT tersebut. Luas lahan sawah irigasi ada berapa hektar? Di sini luasan dalam hektar semua, mulai dari sawah irigasi, sawah non irigasi, kebun, ladang, tambak, kolam, lahan gembala ternak, lahan perusahaan perkebunan, area hutan, sampai ke fasilitas umum seperti lapangan dan prasarana lainnya. Kemudian sungai, jika ada sungai jumlahnya berapa? Jika dalam RT tersebut tidak ada sungai yang melintas, kita tuliskan 0. Kemudian danau atau waduk atau situ jika dalam RT tersebut ada. Jumlah mata air, jumlah embung. Ketersediaan sumur bor,
kondisi sungainya, baik atau tercemar, kondisi irigasi, kondisi danau, dan kondisi embung. Kemudian pencemaran setahun terakhir. Pencemaran air, tanah, dan udara. Kita pilih di sini. Kemudian ada menu atau item pengolahan daur ulang sampah atau limbah, ada atau tidak, warga terlibat atau tidak. Kebiasaan masyarakat membakar ladang untuk proses usaha pertanian, ada atau tidak. Kemudian keberadaan lokasi penggalian golongan C, di situ ada atau tidak. Kemudian bencana. Di sini ada pilihannya, jika dalam RT itu tidak ada bencana, maka tidak perlu di-upload atau disimpan. Nama bencana, kalau ada dalam RT tersebut, kita pilih di sini ada nama bencananya, ada tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, hingga kekeringan. Kejadiannya kapan, banyaknya kejadian berapa, ada jumlah korban jiwa atau tidak, ada mengungsi atau tidak, dan warga yang terdampak jumlahnya berapa. Kemudian bagian ke mitigasi bencana. Sistem peringatan dini bencana alam dalam RT tersebut ada atau tidak. Sistem peringatan dini khusus tsunami ada atau tidak. Nah, di sini ada pilihannya. Jika bukan wilayah berpotensi tsunami, maka tinggal kita pilih. Kemudian pilih ke sarana pendidikan. Nah, di sini juga ada catatannya, jika di RT ini tidak memiliki sarana pendidikan, maka tidak perlu disimpan atau diupload. Namun, jika dalam RT tersebut memiliki sarana pendidikan, maka kita isikan sesuai dengan yang ada di RT tersebut. Misalkan adanya pos PAUD, TK, SD, SMP, ataupun yang lainnya, sampai ke lembaga kursus. Kita ketikkan nama, pemilik, kondisi bangunan, jumlah guru, jumlah murid, dan jumlah pegawai. Pada menu kesehatan juga sama, jika dalam RT tersebut tidak ada sarana kesehatan, tidak perlu kita simpan. Kejadian luar biasa, jika tidak ada, tidak perlu diisi. Jika pernah terjadi kejadian luar biasa, di sini ditanyakan jenisnya, kemudian kejadiannya, penderitanya, jumlah meninggalnya ada atau tidak. Kemudian agama atau sosbud. Jumlah warga peserta jaminan sosial kesehatan, jumlahnya berapa? Jumlah warga peserta jaminan ketenagakerjaan, jumlahnya berapa? Jumlah masjid, jumlah musola, jumlah gereja, sampai ke jumlah tempat ibadah, semuanya di sini. Kemudian situs cagar budaya ada atau tidak, tinggal kita sebutkan. Keberadaan suku terasing ada atau tidak, jumlahnya berapa jika ada. Ruang publik terbuka yang peruntukan utamanya sebagai tempat bagi warga desa atau warga bermain dan bersantai, di situ ada atau tidak dalam RT ini. Nama kearifan lokal jika ada. Adat istiadat atau kebiasaan masyarakat, misalkan kehamilan, kelahiran, pekerjaan, perkawinan, dan kematian, kita tuliskan nama adat atau kearifan lokal yang ada. Kemudian lembaga keagamaan, jika ada kita tuliskan di sini nama lembaganya, jumlah pengurus, jumlah anggota, dan fasilitasnya baik atau rusak. Kemudian lembaga kemasyarakatan di sini dituliskan jika ada. Jika tidak ada, tidak perlu diupload atau disimpan. Menu keamanan. Di sini juga, jika di RT ini tidak ada, maka tidak perlu disimpan. Tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang terjadi di desa selama setahun terakhir. Jenis kesehatannya kita ada banyak pencurian, penipuan, perjudian, pembunuhan, korupsi, dan yang lainnya. Kita tulis jenisnya, jumlah kasusnya, jumlah selesai yang ditangani, jumlah kasus yang tidak bisa ditangani, korban jika ada, dan korban tewas jika ada. Kemudian beralih ke menu kegiatan warga. Pada menu ini, kegiatan warga untuk menjaga keamanan dan lingkungan selama setahun terakhir. Kita tinggal diisi
sesuai dengan kondisi RT, jumlah warga, jumlah hansip, pelaporan tamu ada atau tidak, pengaktifan sistem keamanan lingkungan, jumlah anggota Linmas atau hansip, jumlah pos polisi, termasuk kantor polisi di RT tersebut ada atau tidak. Nah, kita isi sampai ke jumlah tempat mangkal, gelandangan, atau pengemis jika ada. Jika semua item, semua menu sudah terisi, kita klik simpan dan upload. Setelah itu dapat kita lihat hasilnya pada hasil survei RT di sini. Nah, demikian cara penginputan pada survei RT aplikasi SDGs Desa.